Halo semuanya, nama saya Jene Chantal Pasaribu dengan NIM 28054371. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, apa itu tujuan utama standar keamanan data PCI atau PCI DSS? Dalam teori, the Payment Card Industry Data Security Standard atau PCI DSS merupakan praktik terbaik keamanan informasi sekaligus standar yang dicatatkan industri bagi banyak perusahaan yang menangani informasi pemegang kartu untuk kartu debit, kredit, automatic payment atau ATM, dan point of sale atau POS. PCI DSS diciptakan untuk meningkatkan kontrol terhadap data pemegang kartu guna mengurangi penipuan kartu melalui serangkaian praktik terbaik yang direkomendasikan. The Payment Card Industry Data Security Standard atau PCI DSS bertujuan untuk melindungi data pemegang kartu yang tersimpan. Pedagang harus mengamankan dan melindungi data ini agar mematuhi PCI DSS. Banyak pedagang menyimpan data kartu pelanggan yang berlebihan tanpa tindakan keamanan yang memadai, sehingga menciptakan kerentanan dan seiring dengan adanya peningkatan penggunaan kartu, risiko penipuan dan keamanan pun meningkat. Perusahaan pengelola kartu bertujuan untuk melindungi data pemegang kartu dengan memastikan pedagang memenuhi standar keamanan. Keamanan TI sangat penting untuk transaksi kartu kredit dan tata kelola secara keseluruhan. Pedagang harus menghindari pengiriman data kartu pelanggan secara internal dan memastikan langkah-langkah keamanan yang kuat telah diterapkan. Secara praktik, profesional TI dan eksekutif bisnis harus memahami PCI DSS untuk memastikan penanganan data kartu, pembayaran yang aman, dan kepatuhan terhadap standar industri. Lalu persyaratan kepatuhan PCI DSS dibagi menjadi 4 tingkatan pedagang. Berdasarkan volume tahunan, transaksi kartu kredit atau debit yang diproses oleh suatu bisnis, baik itu untuk transaksi e-commerce maupun transaksi fisik. Berikut ini adalah 4 tingkatan validasi. Level 1 mencakup organisasi yang menangani lebih dari 6 juta transaksi kartu per tahun. Bisnis ini harus lulus pelayan Qualified Security Assessor atau QSA setiap tahun dan meminta Approved Scanning Vendor atau ACV untuk melakukan pemindaian visibilitas jaringan setiap triwulan. Nomor 2, level 2, mencakup organisasi yang menangani 1 juta transaksi kartu tahunan hingga 6 juta. Mereka harus melengkapi kuesioner penilaian mandiri, SIQ tahunan, dan mungkin diminta untuk menyerahkan pemindaian kerentanan jaringan ACV triwulan. Level 3 mencakup organisasi yang menangani lebih dari 20.000 transaksi kartu tahunan hingga 1 juta. Seperti bisnis level 2, bisnis level 3 harus menyelesaikan SIQ tahunan dan mungkin harus menyerahkan pemindaian kerentanan jaringan triwulanan. Nomor 4, level 4, mencakup organisasi yang menangani kurang dari 20.000 transaksi kartu tahunan. Seperti level 2 dan level 3, bisnis ini harus menyelesaikan SIQ tahunan dan mungkin harus menyerahkan pemindaian kerentanan jaringan triwulanan. Untuk argumen, tujuan utama dari PCI DSS adalah melindungi data pemegang kartu dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan termasuk informasi sensitif yang bersifat pribadi dan rahasia agar tidak tersebar dan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk tambahan, terbentuknya Payment Card Industry atau PCI didefinisikan oleh PCI Data Security Standard Council yang berujung pada terciptanya PCI Data Security Standard atau PCI DSS pada tahun 2004 oleh 5 perusahaan kartu kredit besar, yaitu Visa, Mastercard, Discover, GCB, dan American Express. Dewan Standar Keamanan Industri Kartu Pembayaran PCI SSC mengembangkan pedoman untuk PCI DSS. Standar ini bukan undang-undang, tetapi mewajibkan kepatuhan para pedagang dan telah mengalami beberapa kali revisi untuk mengatasi risiko baru seperti pemrosesan nirkabel dan pencurian data. Kepatuhan bersifat wajib bagi para profesor besar dan bersifat sukarela bagi pengguna yang lebih kecil. Terima kasih. Selanjutnya praktiknya untuk PCI DSS sendiri itu dari sebuah toko online atau e-commerce harus memastikan database pelanggan dienkripsi atau misalnya menggunakan AES 256 dan firewall dan control access diterapkan untuk mencegah breach serta audit rutin yang harus dilakukan untuk memastikan kepatuhannya.
Terus implementasi yang kedua itu dari PCI P2PE, yaitu sebuah restoran yang menggunakan mesin card reader. Nah, ada 3. Yang pertama itu data kartu pelanggan dienkripsi secara langsung saat di swipe di mesin atau POI. Terus enkripsi tetap aktif hingga data mencapai bank atau pemroses pembayaran, dan solusi P2PE yang disertifikasi mengurangi cakupan audit PCI DSS karena data tersebut tidak pernah dalam bentuk plain text. Terakhir ada argumennya dari pertanyaan ini, yaitu kenapa perbedaan ini penting. Yang pertama, dari tingkat perlindungannya. Kalau PCI DSS itu melindungi data di semua tahap termasuk penyimpanan, sementara kalau P2PE hanya pada transmisinya aja. Terus yang kedua itu P2PE juga efektif dalam mencegah skimming atau eavesdropping selama transaksi, tetapi nggak bisa menggantikan kebutuhan kontrol PCI DSS lainnya. Terus alasan kedua kenapa penting yaitu untuk mengefisiensi kepatuhan. Kayak merchant yang mengadopsi P2P itu disertifikasi dapat mengurangi biaya audit PCI DSS karena sebagian persyaratan seperti kayak enkripsi data itu bisa sudah terpenuhi. Terus yang terakhir ada kasus nyatanya, yaitu bahwa pelanggaran seperti breach TGX atau ada di slide cache breach terjadi karena kegagalan mengamankan data di banyak titik atau tidak hanya transmisi saja, dan menunjukkan pentingnya bahwa PCI DSS tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya praktiknya, untuk PCI DSS sendiri itu dari sebuah toko online atau e-commerce harus memastikan database pelanggan dienkripsi atau misalnya menggunakan AES 256, dan firewall dan control access diterapkan untuk mencegah breach, serta audit rutin yang harus dilakukan untuk memastikan kepatuhannya. Terus implementasi yang kedua itu dari PCI P2PE, yaitu sebuah restoran yang menggunakan mesin card reader. Nah, ada 3. Yang pertama itu data kartu pelanggan dienkripsi secara langsung saat di swipe di mesin atau POI. Terus enkripsi tetap aktif hingga data mencapai bank atau pemroses pembayaran, dan solusi P2PE yang disertifikasi mengurangi cakupan audit PCI DSS karena data tersebut tidak pernah dalam bentuk plain text. Terakhir ada argumennya dari pertanyaan ini, yaitu kenapa perbedaan ini penting. Yang pertama, dari tingkat perlindungannya. Kalau PCI DSS itu melindungi data di semua tahap termasuk penyimpanan, sementara kalau P2PE hanya pada transmisinya aja. Terus yang kedua itu P2PE juga efektif dalam mencegah skimming atau eavesdropping selama transaksi, tetapi nggak bisa menggantikan kebutuhan kontrol PCI DSS lainnya. Terus alasan kedua kenapa penting yaitu untuk mengefisiensi kepatuhan. Kayak merchant yang mengadopsi P2P itu disertifikasi dapat mengurangi biaya audit PCI DSS karena sebagian persyaratan seperti kayak enkripsi data itu bisa sudah terpenuhi. Terus yang terakhir ada kasus nyatanya, yaitu bahwa pelanggaran seperti breach TGX atau ada di slide cache breach terjadi karena kegagalan mengamankan data di banyak titik atau tidak hanya transmisi saja, dan menunjukkan pentingnya bahwa PCI DSS tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Syifa Az-Zahra dengan NIM 28025305114. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan, apa konsekuensi potensial bagi sebuah bisnis yang gagal mematuhi PCI DSS. Jadi, ketidakpatuhan terhadap PCI DSS dapat memberikan dampak yang serius bagi sebuah bisnis. Secara teori, PCI DSS merupakan standar keamanan yang dirancang untuk melindungi data pemegang kartu serta mencegah terjadinya penipuan melalui serangkaian kontrol dan praktik terbaik keamanan informasi. Ketika suatu organisasi tidak menerapkan standar ini, maka sistem mereka menjadi lebih rentan terhadap serangan cyber dan pencurian informasi pelanggan yang sensitif. Dalam praktiknya, kasus seperti yang dialami TJX Company pada tahun 2006 menjadi bukti nyata. Sebanyak 45,7 juta data kartu pelanggan berhasil dicuri, menyebabkan kerugian besar dari sisi hukum dan reputasi perusahaan seperti kerugian finansial besar, penurunan kepercayaan publik secara
signifikan, serta denda dari pihak penyelenggara kartu seperti Visa, Mastercard, dan lain-lain. Menurut saya, ketika sebuah bisnis tidak patuh terhadap standar ini, hal tersebut menunjukkan lemahnya komitmen terhadap perlindungan data yang berisiko menurunkan kepercayaan pelanggan maupun mitra usaha. Selain itu, pelanggaran yang terus berulang juga dapat menyebabkan sanksi finansial, audit tambahan, serta pencabutan izin untuk memproses pembayaran kartu yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan operasional perusahaan. Perkenalkan, nama saya Nadia Fania dengan NIM 28025478894. Di sini saya akan menjawab pertanyaan apa manfaat utama penerapan katalog layanan IT di perusahaan dan bagaimana cara meningkatkan tata kelola IT. Yang pertama ada teori yaitu IT Service Catalog merupakan daftar terstruktur yang berisi layanan IT yang tersedia bagi pengguna dalam suatu organisasi. Secara teoritis, manfaat utama IT Service Catalog meliputi memastikan semua layanan IT terstandarisasi dan konsisten, memberikan visibilitas jelas kepada stakeholders mengenai layanan yang ditawarkan, serta memperkuat kontrol melalui definisi proses, kepatuhan regulasi seperti COVID, dan alokasi sumber daya yang terukur. Selanjutnya ada praktik. Dalam pengimplementasiannya, IT Service Catalog membantu yang pertama ada efisiensi operasional. Pengguna bisa memilih layanan secara mandiri, seperti request software atau via portal, dan mengurangi beban helpdesk. Yang kedua ada pengurangan downtime. SLA yang terdefinisi dalam katalog mempermudah prioritasi insiden. Dan yang ketiga, ada integrasi dengan tools. Katalog bisa terhubung dengan ITSM seperti ServiceNow atau Jira. Otomatiskan alur kerja seperti approval sama provisioning. Selanjutnya, ada argumen. Service Catalog memperbaiki IT governance dengan memberikan kontrol yang lebih baik melalui inventarisasi layanan, memungkinkan manajemen memantau utilisasi dan kepatuhan, seperti dalam audit keamanan. Selain itu, metrik dari katalog misalnya volume permintaan, mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk mengevaluasi ROI layanan IT. Akuntabilitas juga meningkat karena setiap layanan memiliki pemilik yang jelas, mengurangi tumpang tindih tanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Nazika Putri dengan NIM 280255651. Di sini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana katalog layanan TI dapat dirancang untuk memastikannya memenuhi kebutuhan penggunaan teknis dan non-teknis dalam suatu organisasi. Katalog layanan TI adalah komponen penting dalam manajemen layanan TI yang berfungsi sebagai daftar terstruktur dari semua layanan TI yang bersedia bagi pengguna dalam suatu organisasi. Sini prakteknya ada pemisahan dan penyusunan tampilan. Pemisahan dua jenis tampilan katalog. Yang pertama ada sederhana dan intuitif untuk pengguna non-teknis dengan deskripsi layanan, manfaat, waktu penyelesaian, dan cara mengaksesnya. Yang kedua, mendalam dan teknis untuk pengguna TI yang mencakup dependensi layanan, kebijakan keamanan, arsitektur teknis, dan prosedur konfigurasi. Argumennya adalah katalog layanan TI harus dirancang agar mudah dipahami oleh pengguna non-teknis dan tetap informatif bagi staf teknis. Dengan penyajian informasi yang sederhana untuk pengguna umum dan detail teknis untuk tim TI. Katalog ini menjadi alat penting yang menjabati komunikasi, meningkatkan efisiensi layanan, dan memperkuat peran TI sebagai mitra strategis dalam mendukung operasional dan transformasi digital organisasi. Perkenalkan, nama saya Nadine Syifa Swasana dengan NIM 280254733. Dan saya akan menjawab pertanyaan mengenai apa saja tantangan yang terkait dengan memelihara katalog layanan IT yang mutakhir dan bagaimana tantangan ini dapat diatasi. Tantangan utama ini meliputi perubahan kebutuhan bisnis yang cepat, kesulitan sinkronisasi data, dan kepatuhan terhadap standar IT seperti ITIL. Katalog harus selalu diperbarui untuk memastikan relevansi dan akurasi. Solusinya melibatkan otomatisasi pembaruan, kolaborasi antar tim, dan pelacakan feedback pengguna. Penggunaan alat manajemen layanan IT seperti ServiceNow dapat menyederhanakan proses pemeliharaan. Katalog yang terupdate meningkatkan efisiensi dan kepuasan pengguna. Sementara versi yang lama dapat menyebabkan kebingungan dan inefisiensi. Pendekatan proaktif memastikan IT tetap selaras dengan kebutuhan bisnis. Nah, dukungan manajemen dan alokasi sumber daya seperti waktu, anggaran, dan pelatihan ini sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang.